Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan juga teman-teman. Perkenalkan, saya Dia Putri Akilasanda di sini dari kelompok Lab Ek 2 dengan NIM 147 akan menjelaskan mengenai tugas dari asistensi Lab Activity Blok EMS 2022. Di sini pada kasus yang saya dapatkan yaitu pada kasus pankreas gland, di mana pada kasus pankreas gland ini terdapat seorang wanita yang berusia 12 tahun datang ke gawat darurat dengan adanya keluhan, yaitu yang pertama adalah kelelahan, lalu juga penurunan dari berat badannya, terus juga polidipsi, poliuri, serta adanya muntah dan juga di sini terjadi drowsiness atau mengantuk. Lalu juga di sini pada pemeriksaannya ditemukan bahwa tekanan darahnya ini adalah 90/55 mm raksa, di mana ini menunjukkan adanya normal ya untuk wanita yang usianya adalah 12 tahun. Lalu juga di sini nadinya adalah 110 kali per menit, di mana ini menunjukkan adanya peningkatan karena rantang dari normalnya itu sampai 100 kali per menit. Lalu juga di sini ditemukan bahwa ekstremitasnya juga dingin ya, dan juga di sini pada respirasinya terjadi ada respirasi pernapasan dalam atau disebut dengan Kussmaul respiration. Lalu juga di sini pada pemeriksaan dari laboratoriumnya di sini ditemukan bahwa urin glukosanya ini positif 4, di mana ini masih menandakan normal, lalu juga urin ketonnya ini positif 3, di mana 3 positif ini menunjukkan adanya peningkatan dari keton urinnya, di mana pada peningkatan ini juga bisa terjadi adanya resiko terkena adanya diabetik pada ketoasidosis. Lalu juga pada plasma glukosa ini di sini nilainya adalah 600 mg per desiliter, di mana ini terjadi adanya peningkatan karena yang normalnya itu 70 sampai 110. Lalu juga untuk pada pemeriksaan sodiumnya di sini adalah 130, di mana ini terjadi adanya penurunan karena batas dari yang normalnya adalah 136 sampai 145. Lalu juga dari yang potasiumnya pada pemeriksaannya ini ditemukan 5,8, di mana normalnya ini batasnya adalah sampai 5, di antara 3,5 sampai 5. Lalu juga untuk yang pemeriksaan pada bikarbonat ini terjadinya penurunan dikarenakan pada bikarbonat ini rentang dari normalnya 22 sampai 28. Lalu juga pH-nya terjadi ini ada penurunan sedikit karena normalnya batas rentang bawahnya adalah 7,35. Lalu di sini pada PCO2-nya 28, di mana terjadi penurunan juga karena normalnya 35 sampai 45. Lalu juga pada blood urea nitrogennya ini adalah 35 mg per desiliter, di mana terjadi peningkatan karena batas dari blood urea nitrogennya adalah 6, rentangnya 6 sampai 27. Di sini pada kasus ini wanita ini ditemukan pada makroskopiknya gambarannya adanya plak dengan ulcerasi dan juga trombosis. Pada gambaran aorta adanya aterosklerosis, di mana di sini pada gambarnya terlihat adanya pembuluh darah yang tebal disertai dengan adanya karakteristik juga dari long standing diabetes, karena tadi juga pada pemeriksaannya adanya peningkatan juga pada keton urinnya, di mana sangat berisiko juga terkena adanya diabetes, dekompensasi pada diabetesnya itu sendiri. Lalu juga pada DKA seperti itu. Lalu juga di sini dapat terlihat juga ini ekstensif aterosklerosis, di mana ini juga terjadi juga pada penderita dengan diabetes mellitus seperti itu. Selanjutnya di sini gambaran untuk yang kedua adalah pada diskus optikus, ada pada makula, lalu juga adanya pada area edem di sini terdapat pada edem di sini banyak juga, terus juga adanya perdarahan juga atau hemoragik, dan juga di sini pada gambaran makroskopik ini adalah retinopati diabetikum, di mana pada gambaran retinopati diabetikum ini terlihat tadi adanya gambaran perdarahan juga, adanya pembuluh darah secara langsung, terus juga di sini pada perubahan dari retinanya itu ada perubahan juga yang biasanya disebut dengan diabetik retinopati. Terus juga di sini pada gambaran dari funduskopinya terlihat sangat besar juga pada bagian yang edemnya juga pada bagian sentral dari makulanya itu sendiri. Nah, di sini pada gambaran makroskopiknya. Lalu di sini untuk gambaran yang sebelah kanannya, pada gambar ini adalah
gambar dari ginjal yaitu nefropati diabetik, di mana pada nefropati diabetik ini juga bisa terjadi secara langsung ya ini karena dipengaruhi adanya gejala juga dari diabetes itu sendiri. Jadi dia sangat terpengaruh juga nih untuk gambaran pada makroskopisnya, di mana ini hasil dari penyakit vaskular juga pada si pembuluh darahnya juga berpengaruh juga, lalu juga pada pembuluh darahnya terjadi peningkatan pada predisposition juga untuk adanya infeksi juga di sini pada bagian ginjalnya terlihat juga karena di sini pada bagian kapiler dari glomerulusnya ini tidak sesuai dengan yang normalnya seperti itu. Terus juga di sini ada pada lesinya juga karena kan ini terjadi adanya nefropati pada diabetikum juga. Selanjutnya di sini untuk gambaran mikroskopiknya ini adalah pada gambaran adanya fibrosis interstisial, lalu juga adanya glomerulus hyalinisasi. Di sini pada gambaran ginjal yaitu pada gambaran glomerulosclerosis diabetikum. Ini juga sama, ini pada ginjal pada pasien dengan adanya diabetikum. Ini khas tadi pada si pasien itu karena tadi pada keton urinnya juga terjadinya peningkatan, di mana pada ginjal ini adanya noda juga ini sangat terpengaruh juga pada pasien diabetes mellitus itu dia pada bagian bawahnya pada di membran kapsul Bowmannya juga itu terjadi adanya hyalinisasi juga pada bagian glomerulusnya, dan juga di sini terlihat adanya nodul dari mesingelnya juga seperti itu. Nah, di sini pada gambaran mikroskopik dari glomerulosclerosis diabetikum ini bisa terlihat adanya pengendapan pada merah muda di bawah dari si inti mesangial glomerulusnya. Nah, ini juga terlihat adanya nodul-nodul di pinggiran ini berkas-berkas dari kapiler glomerulusnya seperti itu. Nah, si nodulnya itu juga mengandung banyak adanya bahan matriks mesengial. Jadi selain adanya nodular glomerulosclerosis, si glomerulus juga bisa menunjukkan adanya penebalan difus dari membran basal dalam matriks mesengialnya seperti itu. Lalu di sini pada bagian yang kedua, tadi setelah ini adalah nodular deposit. Di sini ginjal pada glomerulosclerosis diabetik, di mana ini variasi juga tadi pada bagian glomerulusnya terjadi adanya lesi juga ya. Ini yang terjadi pada pasien diabetes mellitus juga, baik diabetes tipe 1, tipe 2, lalu juga di sini adanya glomerulosclerosis yang bernodul itu dia karakteristik dari DM itu sendiri, dari pasien DM itu bisa terlihat ya di sini adanya deposisi juga, terus ada pengendapan pada warna merahnya juga yang terjadi ini pada bagian glomerulusnya seperti itu. Lalu di sini pada mikroskopik dari diabetik glomerulosclerosis di sini juga sama, dia pada bagian bawahnya ini yang kaya akan glikoprotein membran dalam si kapsul Bowman-nya, dan juga pada nodul mesengialnya. Nah, selanjutnya ini pada gambaran mikroskopiknya, yaitu pada gambaran pankreas, di mana diabetes yang tidak tergantung pada adanya insulin. Nah, di sini dia mempunyai adanya daya tinggi yang bisa terlihat nih di dalam si gambaran mikroskopik ini. Ada pulau kecil di sini yang dikelilingi oleh bagian ada terlihat juga pada asinus pankreasnya, terus juga pulau-pulaunya ini menunjukkan juga adanya deposisi ekstensif dari homogen yang homogen pada bagian warna pink ini ya. Selain itu juga di sini pada bagian yang mikroskopiknya ini pada pankreasnya juga pada pankreas yang sama sebenarnya pada yang atasnya. Ini untuk yang low power, ini yang high powernya seperti itu. Jadi ini juga bisa melihatkan perubahannya tuh sering di sini, tetapi tidak selalu terlihat di sini. Terlihatnya itu dalam jangka panjang dan juga pada diabetes tipe 2 itu sendiri, seperti itu. Nah, di sini karena tadi pada pasiennya juga
ketan urinnya juga terjadi peningkatan yang sangat beresiko juga pada penyakit DKA. Terus juga kan karena pasiennya juga pada gambaran dari bagian mikroskopik dan makroskopiknya juga terlihat adanya diabetes mellitus. Nah, di sini terlihat pada kasus pasien ini karena pada kasus pasien ini wanita yang berusia 12 tahun, di mana itu masih tergolong anak-anak. Nah, di sini bisa dilihat pada kasus diabetes mellitus tipe 1, karena pas sekali pada kasusnya yaitu biasanya muncul pada masa anak-anak dan juga masa remaja. Terus juga berat badannya normal atau berkurang sebelum diagnosis. Ternyata tadi pada pasiennya dia ditemukan adanya penurunan pada berat badannya. Lalu juga di sini pada gejala klinisnya adanya penurunan pada kadar insulin yang progresif, terus juga adanya antibodi yang terhadap pulau Langerhans dalam sirkulasinya, dan juga adanya ketoasidosis diabetik dengan adanya terapi insulin. Lalu dengan genetiknya juga sama berkaitan juga utamanya dengan GMMHC kelas 1 dan 2. Terus juga secara patogenesisnya untuk diabetes mellitus tipe 1 ini adanya disfungsi pada sel T dari regulatori yang mengakibatkan adanya kerusakan toleransi diri terhadap autotigen pulau Langerhans. Lalu di sini pada patogenesisnya terjadi ada disfungsi pada sel T yang mengakibatkan adanya kerusakan toleransi diri terhadap autoantigen juga pada pulau Langerhans-nya. Nah, ini bisa dilihat pada tabel perbandingan dari diabetes mellitus tipe 1 dan juga tipe 2, di mana terdapat pembedanya ya di sini karena sebagian besar pada pasien dengan kasus diabetes mellitus tipe 2 itu muncul pada masa dewasa dengan insiden itu meningkat pada masa anak-anak dan juga remaja. Lalu juga biasanya pada DM tipe 2 ini pasiennya ini adalah pasien dengan obesitas, 80% disertai dengan obesitas. Tetapi kalau misalnya pada tipe 1 ini tuh biasanya lebih banyak yang normal atau berkurang. Maka dari itu pada kasus ini anak pada wanita 12 tahun ini masuk pada diabetes mellitus tipe 1. Selanjutnya di sini untuk pada patofisiologinya dari DM ini sendiri biasanya DM ini adalah penyakit yang autoimun dengan adanya kerusakan pada si Langerhans-nya yang terutama bisa disebabkan oleh sel efektor imun yang bereaksi terhadap adanya antigen pada sel beta endogen. Nah, pada DM tipe 1 ini biasanya paling sering juga berkembang pada masa anak-anak yang bermanifestasi itu pada pubertasnya dan memburuk sejalan dengan bertambahnya usia. Lalu juga kebanyakan pada DM tipe 1 ini biasanya bergantung juga pada insulin eksogen untuk bertahan hidup. Terus karena mereka kalau misalnya tanpa insulin itu dia akan mengalami adanya komplikasi pada metabolik seriusnya seperti itu, seperti adanya ketoasidosis. Nah, di sini pada DM yang tipe 1 ini terjadi adanya abnormalitas imun di sini karena abnormalitas imun yang jelas di sini yang mendasar pada bagian diabetes tipe 1 adalah adanya kegagalan pada toleransi dari sel T-nya itu sendiri. Nah, kegagalan pada toleransi itu bisa disebabkan oleh adanya beberapa kombinasi seperti kalau misalnya adanya delenasi dari klonal pada sel T, terus yang defektif di timus. Selanjutnya bisa juga disebabkan karena adanya defek pada fungsi pengaturan pada sel T-nya atau resistensi pada sel T efektor itu sendiri terhadap supresi oleh sel pengaturnya. Nah, di sini juga pada berkembangnya usia nih bisa dilihat biasanya usia 5 tahun nih kebanyakan adalah pada predisposisi genetiknya. Nah, lalu juga faktor pendukung lainnya atau kejadian percepatnya itu bisa adanya abnormalitas tadi yang sudah dijelaskan. Terus juga ada pelepasan insulin yang normal, lalu juga pada usia yang semakin bertambah, semakin progresifnya itu bertambah juga terjadi adanya hilangnya pada pelepasan insulin yang progresif. Nah, di sini semakin bertambahnya usia, terus juga progresivitasnya meningkat, adanya abnormalitas, imun itu bisa mengakibatkan adanya diabetes yang nyata atau diabetes mellitus pada si pasien itu sendiri yang didapatkan benar-benar didiagnosis DM itu sendiri. Selanjutnya di sini ada komplikasi pada jangka panjangnya. Nah, komplikasi pada diabetes mellitus itu sendiri adalah terjadinya mikroangiopati atau adanya infrak pada pembuluh darah otak. Di sini juga bisa terjadi perdarahan, sama seperti pada bagian mikroskopik juga pada pasien itu sendiri tadi. Bisa terjadi ada retinopati, terus juga katarak, dan juga glaukoma. Selain itu juga
bisa terjadi adanya hipertensi juga pada pasiennya, karena juga berpengaruh juga pada pembuluh darahnya juga. Di sini adanya aterosklerosis juga, sama seperti pada bagian gambaran mikroskopik dan makroskopik pasien, karena terjadi adanya plak juga pada bagian pembuluh darahnya itu. Lalu juga pasien juga mengalami adanya infark miokardium, ini komplikasi jangka panjangnya. Lalu juga bisa terjadi berpengaruh juga pada bagian ginjalnya, yaitu ada nefrosklerosis, glomerulosklerosis, arteriosklerosis, terus juga ada pilonefritis, dan juga bisa kehilangan pada sel pulau Langerhans nih, bisa terjadi insulitis seperti tipe 1 dan juga amyloid tipe 2. Lalu juga di sini pada bagian genitourinarinya juga sangat berpengaruh, bisa terjadi neuropati otonomik, lalu juga pada bagian ekstremitasnya terjadi adanya neuropati perifer. Lalu di sini pada bagian ekstremitasnya juga pembuluh darahnya bisa mengalami adalah adanya pembuluh darah perifer yang menyebabkan aterosklerosis itu sendiri juga. Pada pasien tadi kan juga adanya gambaran plak atau aterosklerosis pada pembuluh darahnya. Lalu juga komplikasi pada jangka panjang dari diabetes mellitus ini juga bisa menyebabkan adanya gangren dan juga infeksi, karena sangat memudahkan adanya infeksi pada bagian ekstremitas di bawahnya. Kalau misalnya pada pasien itu tidak berhati-hati juga, semakin pasiennya tidak menjaga dan juga tidak merawat pada bagian ekstremitasnya itu bisa menyebabkan atau memudahkan adanya infeksi yang masuk kepada si ekstremitas pasien itu sendiri, dan menyebabkan komplikasi yang mengarah ke prognosis yang buruk seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Ini untuk referensi saya mengambil dari patologi Robbins. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.